Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Orsita Asma Putri dengan NIM 215231297 dari kelas TOSA A81 akan menjelaskan secara singkat tentang tawabi dan maf'ulat. Yang kita bahas pertama ada tawabi. Tawabi merupakan kata keterangan yang tidak mengalami perubahan di akhir kalimat secara langsung. Hal ini karena kata tersebut itu sama dengan bentuk i'rab 4 yang keberadaannya sama dengan kata itu sendiri. Dalam tawabi ada 4 bagian, mulai dari na'at, athof, badal, dan taukid. Yang pertama ada na'at. Na'at adalah isim atau kata benda yang menunjukkan sifat pada isim sebelumnya atau man'ut. Contoh, hadzal masjidi kabirun, ini masjid yang besar. Lafaz kabirun adalah lafaz yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya atau man'ut, yaitu lafaz masjid. Bagian dari tawabi yang kedua ada athof. Athof ini termasuk salah satu tawabi yang mengikuti matbu'. Athof tidak berbeda dengan na'at, hanya saja kalau na'at itu mengikuti man'ut, kalau athof ini mengikuti ma'tuf alaih. Contohnya gini, kataba Zaidun wa Amrul darsa. Zaid dan Umar telah menulis pelajaran. Lafaz Zaid sebagai ma'tuf alaih, huruf wa sebagai huruf athof, lafaz Amr sebagai athof. Karena ma'tuf alaih berirab rofa, maka athof juga berirab rofa. Kemudian yang ketiga ada taukid. Taukid adalah kata benda atau isim yang selalu mengikuti mu'akadnya, baik berupa i'rab, itu rofa, nasab, khofat, dan ta'yinnya atau ma'rifat dan narikoh. Kata yang ditetapkan hukumnya dinamakan mu'akad dan kata yang menetapkan dinamakan taukid. Nah, taukid ini bukanlah inti kalimat, tapi mempunyai fungsi dalam kalimat. Taukid berfungsi untuk menguatkan atau menghilangkan keraguan pendengar. Contoh, ishtaro itu kitaban wa qalaman. Saya membeli buku dan pulpen. Yang keempat, ada badal. Badal merupakan kata benda atau isim yang ada di dalam satu kalimat untuk mewakili kata sebelumnya, baik secara keseluruhan ataupun sebagian saja. Kata yang menggantikan atau mewakili disebut badal, dan kata yang digantikan atau diwakili dinamakan mubdal minhu, serta i'rabnya badal harus sama atau sesuai dengan mubdal minhu. Contoh, ja'al mudarisu Ahmad, guru laki-laki telah datang Ahmad. Lafal Ahmad ini sebagai badal dan lafal al-mudarisu sebagai minhu mubdal minhu. Badal mewakili mubdal minhu bahwa Ahmad adalah seorang guru. Kemudian yang kita bahas kedua ada maf'ulat. Isim maf'ul adalah isim mushtaq dari fi'il mabni lil majhul untuk menunjukkan kepada pihak yang dikenai fi'il. Contoh isim maf'ul ada mansyhurun, artinya yang ditolong. Kemudian yang kedua ada mamdudun, artinya yang dipanjangkan. Kemudian yang ketiga ada mashunun, artinya yang dipertahankan atau yang dilindungi. Yang keempat ada maghzuun, artinya ada yang diperangi. Kemudian yang kelima ma'mulun, artinya yang diharapkan atau yang diinginkan. Kemudian contoh kalimat isim maf'ul, ma mansyhurun Zaid fi oyati, artinya Zaid tidak ditolong di desa saya. Kemudian ro'yatu rojulan madrubun babuhu, artinya saya melihat lelaki yang pintunya dipukul. Kemudian marortu bifatimatin mar'iyun ustazuhu, artinya saya dilewati oleh Fatimah yang dilihat gurunya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.